pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya dalam program Learning Journal di Langkah News. Selamat datang dalam program kami. Di tengah derasnya arus informasi digital, media dituntut bukan hanya cepat, tapi juga akurat dan berbasis bukti. Namun, bagaimana sebenarnya redaksi berita beradaptasi menghadapi tantangan era infodemik ketika hoax dan informasi menyebar begitu cepat? Pada pagi ini, kita akan mengajak Anda menyelami bagaimana sinergi antara Computer Assisted Reporting, jurnalisme data, dan jurnalisme sains menjadi kunci menjaga kredibilitas berita di Indonesia. Menurut WHO, dunia kini menghadapi infodemik. Banjir informasi yang membuat publik sulit membedakan mana fakta dan mana kebohongan. Dalam situasi ini, peran media bukan hanya melaporkan, tapi juga meneliti. Redaksi berita dituntut berubah dari sekedar penyampaian kabar menjadi analisis dan kurator fakta. Sebuah riset terbaru menunjukkan meski 73% jurnalis Indonesia menyadari pentingnya jurnalisme data, lebih dari separuhnya belum memahami konsep dasar Computer Assisted Reporting atau disebut CAR. Inilah kesenjangan keterampilan yang menjadi fokus investigasi kami pada pagi hari ini. CAR atau Computer Assisted Reporting adalah metode peliputan yang menggunakan komputer untuk mengolah data yang besar. Mulai dari spreadsheet sederhana hingga perangkat lunak statistik seperti SPSS atau Python. Semua digunakan untuk menemukan pola dan fakta-fakta tersembunyi. Dengan CAR, wartawan tak lagi hanya bergantung pada narasumber, tapi juga pada angka. Misalnya, dalam kasus investigasi anggaran publik, jurnalis bisa menelusuri pola pengeluaran pemerintah dan menentukan kejanggalan. Inilah bentuk jurnalisme presisi yang menggabungkan teknologi dengan etika jurnalistik. Setelah data diperoleh melalui CAR, tahap berikutnya adalah jurnalisme data. Di sini data bukan lagi pelengkap, tapi menjadi sumber cerita utama. Prosesnya meliputi 5 langkah, mulai dari mengumpulkan, membersihkan, memahami konteks, menggabungkan dengan narasi, hingga menyajikan kepada publik. Beberapa media di Indonesia seperti Tirto ID, Tempo, dan Kata Data telah membuktikan efektivitas pendekatan ini. Mereka menyajikan berita yang tidak hanya informatif, tapi juga interaktif dan dapat diverifikasi oleh publik. Sementara itu, jurnalisme sains memainkan peran penting dalam menjembatani dunia akademik dan masyarakat. Dalam masa pandemi COVID-19, jurnalisme sains terbukti mampu melawan hoax tentang vaksin dan kesehatan publik. Tugas jurnalis sains bukan hanya melaporkan hasil riset, tapi juga menerjemahkan istilah ilmiah ke bahasa yang bisa difahami oleh publik. Disinilah literasi ilmiah dan etika menjadi fondasi utama agar informasi tetap benar dan bermanfaat. Integrasi antara CAR, jurnalisme data, dan jurnalisme sains kini menjadi strategi utama dalam manajemen produksi berita. Redaksi modern tidak lagi bekerja terpisah,
melainkan kolaboratif antara jurnalis harian, analisis data, dan jurnalis sains. Namun, sinergi ini tidak mudah. Diperlukan pelatihan keberlanjutan, dukungan manajerial, dan sistem kerja yang terintegrasi agar semua unsur dapat berjalan dengan harmonis. Di era digital ini, kecepatan bukan lagi segalanya. Keakuratan, transparansi, dan literasi data adalah kunci masa depan jurnalisme. Dengan sinergi antara teknologi, data, dan ilmu pengetahuan, media bisa kembali menjadi penjaga kebenaran di tengah hiruk-pikuk informasi. Baik pemirsa, mungkin cukup sekian liputan Learning Journal pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Nabila pamit undur diri. Terima kasih.